Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bersama keluarga di dalam penggembalaan Gereja Tabernakel Kristus Jember Somet Jemaat, setiap saudara semua yang kita di dalam satu tubuh Kristus, kita sama mengucapkan selamat hari Natal 2025. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua, biar kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin cinta Tuhan, rohani sehat, jasmani sehat. Berjumpa dengan Yesus harus sehat, rohani kita sehat, dan tubuh kita akan diubah nanti dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Itu mari kita pada kesempatan para malam sebelum kita berbaring tidur, kita saat ini saya ada di Jember, saya dalam rangka pelayanan penggembalaan di dalam Natal, ibadah Natal pada malam hari ini, Kamis malam 25 Desember, disertai perjamuan kudus dan membawa kita makin hari makin cinta Yesus, makin dekat dengan Yesus. Kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu saya Pastor Yakob Ahmad akan menyanyikan pujian. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus adalah firman Allah, telah menjadi manusia yang kembali naik ke surga. Allah akan datang kembali, akan menjemput kita semua. Bapakku Tuhan Yesus, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami membaca firman-Mu. Engkau lahir untuk kami Bapa. Yesus, Engkau Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Aku menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Berfirman Bapa, dan ampuni segala dosa,
segala kesalahanku. Hamba orang berdosa, tapi hidupku sudah Engkau ampuni segala dosaku, sehingga hidupku menjadi baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam, selamat hari Natal buat Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Kepada seluruh umat manusia di muka bumi, kita adalah satu keluarga, satu tubuh Kristus. Juru selamat kita satu, Tuhan Yesus. Di surga tidak ada nama gereja. Tidak ada gereja A, gereja B, gereja C, tidak ada. Yang ada satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Allah dikatakan Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya juru selamat. Amin, haleluya. Di dalam Dia Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2026. Apa komitmen kita di hari Natal ini? Saya sudah katakan, mari Yesus lahir untuk kita. Tuhan mau supaya kita juga lahir baru. Yesus lahir itu ada terobosan baru. Sebelumnya tidak ada nama Yesus di perjanjian lama. Berarti harus ada kehidupan yang baru dalam setiap kita. Tiap langkah kita, perilaku kita, pikiran kita, hati kita, semuanya baru. Karena di dalam Kristus. Karena Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua, tubuh jiwa roh kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di suasana Natal. Saya ada di Jember bersama keluarga. Ibadah Natal disertai perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, umat manusia di muka bumi, pasti 25 Desember nih adakan ibadah Natal. Karena kita mengingat cintanya Yesus. Yesus lahir untuk kita semua. Dan pada waktu nanti usia Yesus 33 tahun lebih, Yesus akhirnya harus mati di atas kayu salib demi mengampuni, menebus dosa kita. Sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk dosa. Yang percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus tidak di bawah kutuk dosa. Tapi yang tidak percaya Yesus, dia tetap. Karena dia hidup di dalam dosa. Ya, jadi Yesus sebetulnya mengampuni semuanya. Tapi manusia banyak menolak. Ya, kalau mereka menerima Yesus, dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan mengampuni kematian Yesus untuk seluruh umat manusia. Tapi banyak manusia tidak menerima Yesus. Kalau tidak menerima Yesus, hidup di dalam dosa, ya sudah, risikonya. Hidup semua pilihan. Tapi Bapak Ibu semua sudah dipanggil pilih Tuhan. Masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan keluar di dalam kasih karunia. Jangan keluar, saudara. Ya, itu mari kita mencintai Yesus. Kita mesti ikut Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Amin. Coba kita baca di dalam kitab Kejadian, ya saudara. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang. Itu Tuhan. Ya, ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 itu sudah mencerminkan Tuhan Yesus Kristus Allah Tritunggal. Kita baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah. Ya, lihat ini. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap, dunia gelap karena tidak ada Tuhan. Kalau ditinggalkan Tuhan, dunia hancur berantakan, saudara. Lenyap, dunia akan lenyap nih. Ya, itu Tuhan. Ya, Allah pencipta. Terus berikutnya, ada roh Allah melayang. Nah, jadi ada Allah sebagai pencipta. Di dalam Allah ada roh. Kalau itu Allah roh. Dan roh Allah itu melayang di atas muka bumi. Ketiga, berfirman Allah, jadi terang, lalu terang jadi. Di sini ayat 1, 2, dan 3 sudah menggambarkan ketritunggalan dari Tuhan Yesus Kristus. Allah Tritunggal, saudara. Jadi menjadi satu. Allah Bapa sebagai pencipta langit di bumi. Dan di dalam Allah itu roh. Roh Allah itu kudus.
Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Yesus, dan berfirman Allah. Nah ini firman Allah. Makanya dia Yohanes 1 ayat 14 sekatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Yesus Kristus. Ya, jadi melalui kehadiran Yesus, mari kita baca ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, karena firman Allah seperti suara saya. Dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, memiliki 3 unsur kan. Ada tubuh, ada jiwa, roh. Tubuh ini seperti Yesus. Ya, Yesus ya bisa dilihat secara fisik, bisa dipegang. Ya, waktu 2000 tahun yang lalu lahir, ya, sebagai manusia di dalamnya ada keilahian. Tapi keberadaan Yesus dari Roh Kudus. Makanya wah ini sempurna, saudara. Roh Kudus itu memberikan pencerahan buat kita supaya kita mengerti akan firman Allah, mengerti akan kebenaran, mengerti tentang kehadiran Yesus Kristus. Dan firman Allah katakan ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi dari segala atau dijadikan benar ini. Kenapa? Firman Allah itu jadilah terang. Semua ada kalau kita baca di dalam kitab Kejadian itu dari firman. Kalau tidak ada firman nggak ada. Katakan jadilah terang, jadi terang. Termasuk kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 31 ya, semua karena firman itu jadi. Sampai Tuhan berkata ayat 31, maka Allah melihat segala saat jadikannya itu sungguh sangat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah jadi semua dijadikan Tuhan berfirman. Semua kalau kita lihat firman ayat 29 berfirman Allah, itulah Yesus. Ya, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makan. Nah ini ya semua diciptakan sama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah, adalah firman Allah telah menjadi manusia di atas segala-galanya. Dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Tuhan memberikan kehidupan. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya Tuhan memberikan kehidupan. Coba kita baca ayat ke-7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah ini ya, jadi jelas ya. Jadi kehidupan itu dalam Dia ada hidup. Yesus itu hidup sampai sekarang. Makanya Yesus bangkit. Yesus mati tidak selama-lamanya. Hari ketiga Yesus sudah bicara, hari ketiga aku akan bangkit dan hidup buat selama-lamanya. Dan ternyata memang Yesus hidup dan hidup adalah terang manusia. Makanya orang yang hidup di dalam Yesus berjalan di dalam terang. Tidak berjalan di dalam gelap. Tidak berbuat kejahatan. Tidak boleh hati jahat, pikiran jahat. Tidak boleh. Karena ada Yesus, ada terang dalam kehidupan kita. Ada firman Allah. Dan kita hidup menjadi ciptaan yang baru. Dulu kita hidup dalam kegelapan. Seperti tadi kita baca. Bumi itu gelap. Gelap gulita. Tapi begitu Yesus berfirman, jadilah terang, maka terang. Jadi artinya kehidupan kita dulu gelap, tapi karena ada Yesus dalam hidup kita ada terang Tuhan. Ayat yang kelima, terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Amin. Seperti tadi kita baca Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi gelap gulita, tapi begitu Yesus berfirman, jadilah terang, maka terang seperti dalam ayat kelima. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Artinya kalau kita hidup di dalam Yesus, Yesus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Jadi kita harus hidup di dalam terang Tuhan. Ayat ke-6, datanglah seorang diutus Allah namanya Yohanes. Nah inilah ya, Yohanes. Tuhan pakai Yohanes, Rasul Yohanes. Tuhan pakai juga Yohanes Pembaptis ya. Ia datang sebagai saksi untuk beri kesaksian tentang terang itu supaya dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, Yohanes Pembaptis dan Rasul Yohanes bukan terang. Tapi Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, saudara ya. Yohanes anak Zebedius ya. Dia sampai kitab Wahyu termasuk suratan Yohanes ya. Nah, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang amin. Dan kita semua dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara semua menjadi terang untuk menerangkan dunia yang gelap ini. Menerangkan teman saudara kita yang belum percaya kepada Yesus. Mari
Bapak Ibu silakan sampaikan firman Allah. Saya sampaikan pagi, malam, sehari 2 kali. Kepada teman yang belum terima Yesus. Karena percayalah, hanya di dalam Dia Yesus kita selamat. Ayat yang 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, itulah Yesus. Terang yang sebenarnya, terang sejati. Ya, Dia hadir sehingga saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa hidup dalam terang Tuhan. Bayangkan kalau Yesus tidak turun, berarti dunia penuh kegelapan. Tidak mengenal kasih, hancur dunia ini. Mungkin saya sudah lahir atau saya sudah mati. Bapak sudah semua, tidak ada gereja, tidak ada rumah ibadah, saudara. Sungguh, kalau sampai Yesus tidak hadir, di mana bukti kasih itu? Kita tidak bisa saling mengampuni. Bagaimana bisa doa Bapa kami terwujud kalau Yesus tidak hadir? Tapi dengan kehadiran Yesus ada doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini kehendakmu di bumi, karena Yesus sudah turun ke bumi. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Lihat ini, ada kasih pengampunan, karena Yesus telah mewujudkan. Yesus lahir, dan Yesus sudah menyatakan kasihnya luar biasa kepada umat manusia. Dan Yesus mati, dan Yesus bangkit. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena apa? Yesus sudah menang atas pencobaan. Ya, dan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Matius 8:18, segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih punya Yesus. Ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenal. Banyak kalau orang hidup di dalam dunia tidak mengenal. Tapi bagi kita yang hidup di dalam terang Tuhan, kita mau berjalan dalam terang Tuhan. Untuk itu kita bersyukur, terima kasih. Pada tahu diri semua saudara, kita dunia semua diciptakan oleh Tuhan. Maka harus mutlak saya katakan setiap umat manusia seharusnya dan sebenarnya harus percaya dan terima Yesus. Karena di situ kita sangat beruntung. Sungguh kita sangat beruntung. Sangat terima kasih kita dipanggil dipilih sama Tuhan. Kita berada di dalam terang Tuhan. Dan keselamatan kita terima. Surga buat selama-lamanya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima. Ini benar. Kita diciptakan sama ketika miliknya. Kita berharga di mata Tuhan. Baca dalam Yesaya 43:4. Kita berharga. Kita mulia. Dan Yesus sudah beli dengan harga tunai. Hidup kita adalah milik Yesus. Kalau menjadi milik Yesus, kita harus minta selalu pamit sama Yesus. Minta izin apapun. Ya, kalau saudara minum obat selalu berdoa dulu. Ya, sebab obat dibuat oleh manusia. Tapi hidup kita baik Allah. Berdoa dulu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pasal 3:17 dikatakan, apapun yang kami lakukan, kamu lakukan perbuatan, perkataan, selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita. Adalah kepunyaan dari Tuhan Yesus. Ya, untuk itu mari kita mau, kalau kepunyaan dari Tuhan kita tidak boleh sewenang-wenang. Makanya kalau punyaan Tuhan, orang itu tidak boleh bunuh diri. Tidak boleh. Karena bukan tindakan sewenang-wenang itu. Ya, tidak boleh. Ya, ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam nama. Amin. Yang percaya dalam nama Yesus. Kita ada kuasa. Roh Kudus kan menyertai kita. Ada kuasa yang dahsyat. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pola secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Saya kasih ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 5:20. Jelas nih saudara. Kehadiran Yesus itulah Allah. Dan di dalamnya ada hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak telah datang berarti Yesus. Seperti saat ini kita melakukan ibadah Natal. Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Berarti dengan kehadiran Yesus memberikan pengertian tentang kebenaran. Supaya kita mengenal yang benar ini. Kehadiran Yesus memberikan suatu pengertian pemahaman kebenaran. Ya, dan kita ada di dalam yang benar. Kita di dalam Yesus. Berarti hidup di dalam kebenaran. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Amin. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Ini jelas. Berarti Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Amin. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh Yesus.
Sebab Yesus adalah Tuhan. Seperti di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Jadi pasal 13 ayat yang ke-13 itu jelas sekali Saudara berkata demikian. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Berarti kita selalu menyebut Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Komitmen kita di hari Natal ini, kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, dan hidup kita penuh dengan firman Allah. Firman telah menjadi manusia, dan berarti hidup kita hidup di dalam firman Allah. Kita terang, kita berada di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Karena begitu Allah cinta umat manusia di muka bumi ini, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, haleluya, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sebelum berbaring tidur, selamat hari Natal, kita mau berjaga dan berdoa, biar kita ada terang Tuhan, ada firman Allah. Karena firman Allah sudah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus, dan kita ada di dalam terang, sebab kita dalam hidup Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga tunai, 1 Korintus 6 ayat 20, supaya Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Saya ucapkan bersama keluarga besar Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus di Jember, bersama Bapak Ibu semua umat manusia di muka bumi. Mari kita melaksanakan ibadah Natal, dan kita merenungkan diri kita supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nanti kelak Yesus datang. 1 Tesalonika 5 pasal 5:23. Allah damai sejahtera akan menguduskan seluruhnya, jiwa, roh, tubuh, jiwa kita, tubuh jiwa roh kita tak bercacat celah, sempurna seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.